Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, aksi pencurian terekam kamera CCTV milik warga kembali menghebohkan warga Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Kali ini salah satu food market yang terletak di Jalan Yos Sudarso menjadi sasaran aksi pencurian dengan modus bertanya alamat. Pelaku berhasil menggondol uang senilai jutaan rupiah. Ini tersangka. Pemirsa, beginilah 3 orang yang diduga pelaku pencurian sebuah food market yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, yang sempat terekam kamera CCTV milik salah satu warga. Dalam rekaman tersebut terlihat ketiga orang menggunakan 2 sepeda motor jenis Matic, di mana 2 orang terduga pelaku berboncengan dan 1 lagi memakai motor sendiri. Kejadian berlangsung pada pagi hari, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2021, atau selang beberapa menit saat toko baru buka. Saat itu salah satu terduga pelaku yang mengenakan jaket hitam mencoba mengelabui karyawan yang berjaga untuk menanyakan sebuah alamat. Selang beberapa detik, salah satu pelaku yang berboncengan masuk untuk menggendol uang yang tersimpan di laci toko tersebut. Korban baru sadar saat dirinya mendapati uang tunai sebesar Rp1.400.000 hasil penjualan toko lenyap tak bersisa. Faktor korban yang lengah serta toko yang hanya dijaga oleh 1 orang karyawan membuat para pelaku dengan mudah melancarkan aksinya. Pertamanya itu ada bapak-bapak pakai Vario, pokoknya motornya, terus habis itu dia tuh nanya alamat ke Bangorejo. Terus akhirnya kan saya keluar, habis saya keluar saya tunjukin jalannya itu dari perempatan belok kanan, ternyata itu di belakangnya itu ada temennya dan saya nggak tahu. Beberapa menit kemudian pas balik masih belum sadar sih, pas sadarnya itu ada orang beli. Sekitar 40 menit baru tahu kalau uangnya hilang. Sekitar kurang lebihnya Rp1.400.000. Ciri-cirinya pokoknya bapaknya itu sekitar 50 tahun ke atas, ada kumisnya tipis sih. Kumisnya itu udah ubanan. Habis itu dia pakai jaket hitam, motor Vario hitam yang 150 yang kombinasi warna merah. Habis itu pokoknya pakai masker tapi maskernya dibuka. Orangnya hitam. Jam kejadiannya itu jam 7. Kalau orangnya nanyanya itu sekitar jam 7:09, habis itu saya sadarnya itu jam 7:53. Mitra juga menambahkan, pelaku yang memiliki ciri-ciri dan modus yang sama sempat melakukan aksi pencurian di salah satu cabang yang ada di Kecamatan Genteng pada tanggal 18 Mei, di mana saat itu uang Rp500.000 serta dompet milik karyawannya yang tersimpan di laci toko berisikan uang Rp500.000 serta SIM dan STNK raib digondol pelaku. Korban pun melakukan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Gambiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Hari Raya Trisuci Waisak yang jatuh pada tanggal 26 Mei 2021 dirayakan oleh seluruh umat Buddha Nusantara tak terkecuali umat Buddha di Banyuwangi. Digelar dengan menerapkan prokes ketat. Perayaan Waisak kali ini, umat Buddha menyampaikan akan pentingnya toleransi serta rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Pemirsa, beginilah suasana hikmat perayaan Hari Raya Waisak yang dijalankan oleh ratusan jamaah Wihara Dharma Mukti, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, pada Rabu pagi, dengan mengangkat tema cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Lewat perayaan Waisak kali ini, umat Buddha ingin menyampaikan akan pentingnya sikap toleransi dan persatuan serta kesatuan antar umat beragama Indonesia, khususnya yang ada di Banyuwangi. Digelar di tengah pandemi COVID-19, perayaan Waisak kali ini diikuti sepertiga dari total 700 jemaah yang ada di Wihara Dharma Mukti Gambiran. Sehingga sebagian jemaah yang tidak bisa mengikuti upacara kali ini melaksanakan upacara Waisak secara virtual di rumah masing-masing. Sementara itu, Hari Raya Waisak yang sudah memasuki tahun ke-2565 Buddhis era kali ini terasa sangat istimewa bagi umat Buddha di seluruh Indonesia karena bertepatan dengan momen langka
yakni gerhana bulan merah super yang hanya bisa dirasakan 190 tahun lagi. Sehingga momen tersebut menjadi kado istimewa tersendiri bagi umat Buddha dalam merayakan Hari Raya Waisak di tengah pandemi COVID-19. Umat Buddha adalah satu bagian dari pemerintah yang ikut menyukseskan protokol kesehatan demi amannya pemerintah Indonesia dan demi terciptanya rasa aman, dan mudah-mudahan umat Buddha dan seluruh Indonesia terbebas dari COVID-19 dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Untuk perayaan kali ini kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Jadi tetap kita tidak bisa mengunjungi karena himbauan pemerintah cukup dirayakan oleh keluarga di dalam umat Buddha sendiri. Romo Vijadamu menambahkan, dalam prosesi anjang sana antar umat untuk sementara waktu ditiadakan, sehingga bagi yang memiliki saudara jauh diimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut, serta tetap berada di rumah. Dan dalam perayaan detik-detik Waisak yang dimulai pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat nanti, hanya diikuti oleh beberapa pengurus wihara dengan jumlah maksimal 25 orang. Untuk itu bagi seluruh umat bisa mengikuti prosesi detik-detik Waisak via virtual. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Persiapan menyambut kedatangan santri, sejumlah ponpes di wilayah Kecamatan Sempu, Banyuwangi dilakukan penyemprotan desinfektan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya klaster baru ponpes saat para santri datang lagi ke pesantren setelah libur Lebaran Idul Fitri. Pemirsa, petugas dari gugus tugas COVID-19 Kecamatan Sempu, Banyuwangi melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan pondok pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Sempu. Penyemprotan desinfektan di lingkungan ponpes ini dilakukan untuk mencegah adanya klaster baru saat para santri datang ke pesantren setelah libur Lebaran Idul Fitri. Kapolsek Sempu Ibtu Rudi Sunaryanto yang ikut melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan pondok pesantren mengatakan ada 7 titik penyemprotan di lingkungan pondok pesantren. Hal ini dilakukan untuk mensterilkan lingkungan ponpes saat para santri tiba di ponpes. Selain itu, para santri yang datang ke ponpes juga dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Selain itu, Kapolsek juga menambahkan, pengelola pondok pesantren diwajibkan menyediakan ruang khusus bagi santri yang baru datang dari luar daerah untuk tempat karantina mandiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan antisipasi adanya klaster pesantren. Kita lakukan penyemprotan di 7 titik. Di kelompok Al-Azhar itu ada 4, di wilayah Jambewangi ada 3. Termasuk salah satunya adalah di pondok pesantren Al-Mubarak ini. Tujuan kegiatan ini adalah menyelamatkan santri supaya tidak terjadi terpapar virus corona. Minimal santri yang datang dari luar, kita sudah mengetahui keadaannya santri dan supaya kembali ini tetap sehat. Di sini juga menyiapkan kesehatan. Kami bekerjasama dengan TNI, dengan Banser, dengan Satpol PP, stakeholder yang ada di Forpimka, khususnya Puskesmas, untuk melampukan atau tracer nanti kita mengikuti dari Puskesmas yang ada. Nanti para Babin, Babinsa akan mendampingi terkait masalah kegiatan tracer tersebut. 7 titik ini ada di 2 desa. 2 desa ya? Antara yang di desa Sempu sama desa Jambewangi. Kiai Haji Bahrul Mutakin, pengasuh Ponpes Al-Mubarok, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, sangat menyambut baik apa yang dilakukan gugus tugas COVID-19 Kecamatan Sempu yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Ponpes miliknya. Hal ini sangat membantu pihak Ponpes untuk mencegah adanya klaster baru di lingkungan Ponpes, karena hampir 80 santri yang menimba ilmu di Ponpes berasal dari luar wilayah Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Meskipun sudah dilakukan penyemprotan disinfektan, pihak Ponpes akan tetap melakukan pengecekan kesehatan kepada santri yang datang. Kalau putri sekitar 65. Banyuwangi, Jember, Jawa Tengah, Sumatera, orang sekitar nggak ada. Kami mengikuti saran yang disampaikan oleh Pak Polsek kepada petugas kami. Jadi
dari pondok sendiri sudah ada petugas yang untuk nangani itu, yang kebetulan selalu koordinasi dengan Pak Polseknya. Kita kan sudah menyiapkan asrama khusus yang dari luar Jawa, asrama yang ini, yang dari Jember, asrama yang satunya. Jadi tidak dicampur. Ya mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalaupun ada, nanti kita isolasi mengikuti saran dari Pak Polsek dan Pak Camat. Harusnya bagaimana kita ngikut, karena kalau untuk yang sudah positif, kami belum punya sarana yang memadai untuk itu. Nanti kita mengikuti apa saran dari pemerintah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.